Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? Welcome in our Bahasa Indonesia class. Okay, please check it out. Di awal kelas 7 kamu ini, ya awal kita pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan membahas masalah tes deskripsi. Ya, nah tes deskripsi atau deskripsi itu berasal dari kata describe yang artinya gambar. Jadi, deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci atau secara uraian. Nah, itulah pengertian dari tes deskripsi. Atau dengan kata lain, tes deskripsi merupakan hasil pengamatan atau observasi. Hal inilah yang menyebabkan tes deskripsi mempunyai informasi yang jelas mengenai suatu objek sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh oleh penulis. Nah, jadi apabila ada seseorang yang menceritakan sesuatu, baik itu benda ataupun objek-objek yang lain, dia menceritakan dengan selengkap-lengkapnya, atau menggambarkan sesuatu itu dengan selengkap-lengkapnya, maka itu bisa dikatakan dengan tes deskripsi. Mungkin anak-anak ibu pernah mendengar pelajaran tersebut waktu masih duduk di kelas 5 ataupun di kelas 6 saat kamu masih SD. Nah, hari ini kita mengulang kembali pelajaran mengenai tes deskripsi tersebut. Ya, intinya tes deskripsi tersebut bisa dikatakan adalah suatu pengamatan ataupun gambaran ataupun observasi dari sebuah objek. Baik itu objeknya bisa dikatakan makhluk hidup atau objeknya berupa benda-benda lain. Ya. Nah, selanjutnya anak-anak ibu semuanya, di sini dalam mengobservasi kita harus secara jelas, secara detail menceritakan ataupun menggambarkan satu persatu ciri-ciri dari objek yang akan kita amati ataupun kita observasi, baik itu dari segi bentuk, dari segi ukuran, dari segi bisa dikatakan besar, kecil, segala sesuatu yang bisa kita amati, yang bisa kita uraikan. Nah, itu harus kita uraikan secara jelas. Agar apa? Agar seseorang yang kita bisa dikatakan yang kita berikan informasi tentang deskripsi tersebut bisa memahami ataupun bisa maksudnya itu bisa menangkap apa yang ingin kita sampaikan. Apa yang ingin kita sampaikan itu ataupun apa yang ingin kita deskripsikan itu bisa diterima oleh orang lain. Nah, jadi dalam membuat kalimat ataupun menggambarkan suatu objek tersebut, maka kalimat yang kita gunakan dalam kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan keadaan. Keadaan, bentuk ataupun suasana tertentu. Misalnya kalau kita mau menggambarkan tentang keadaan, misalnya keadaan suatu tempat, misalnya pasar. Nah, kita harus menceritakan keadaan pasar itu pada saat kita amati, baik itu letak, baik itu luas, suasana yang tergambar dalam pasar tersebut, bagaimana hiruk pikuknya pasar tersebut, keramaian orang-orang di pasar tersebut, ataupun suasana-suasana
yang lain yang ada dalam pasar itu kita gambarkan atau kita ceritakan, ya, supaya orang yang mendengarkan cerita kita itu merasa seolah-olah dia ikut hadir di pasar tersebut atau di tempat tersebut. Nah, selanjutnya bentuk. Dari bentuk juga kita bisa menggambarkan ataupun bisa menceritakan, ya, dengan sejelas-jelasnya. Contohnya seperti kamu ingin menceritakan ataupun menggambarkan satu bentuk hewan. Ya, mungkin ada teman kamu ataupun orang-orang yang belum pernah melihat hewan tersebut. Nah, dengan kamu menceritakan bentuknya, ya kan, matanya yang ada 2, bentuk kakinya yang bagaimana, yang besar, panjang, dan bulat mungkin, atau lagi yang mempunyai bentuk leher yang panjang, atau juga ada kakinya yang pendek, atau yang bagaimana, itu kamu ceritakan sedemikian rupa, ya, sehingga, ya, bagi orang-orang ataupun teman kamu yang belum pernah melihat gambar ataupun bentuk ataupun benda tersebut, bisa memahami ataupun bisa mengetahui kalau bentuk benda ataupun hewan yang kamu anggap itu bisa mereka tangkap. Ya, ini di sini kamu bisa lihat ada gambar, ada 2 gambar, ya. Gambar yang pertama itu adalah bagian dari satu gambar ruangan tempat tidur atau ruangan kamar tidur. Nah, di situ bisa kita lihat ruang kamar tidur itu, ya, bisa kamu ceritakan, anggaplah itu tempat ruangan tidur kamu. Ruangan tidur kamu itu yang ukurannya berapa? Ya, misalnya 4x5 ruangan tidur kamu. Nah, dilengkapi dengan tempat tidur, dilapisi dengan spray warna putih bergaris hitam, ya, tempat tidur yang warna dindingnya hitam. Nah, juga dinding kamar kamu yang dihiasi dengan warna hitam dan abu-abu, dilengkapi dengan gambar-gambar dinding kamu yang lain atau apa. Jadi semua yang ada di situ bisa kamu ceritakan. Begitu juga dengan gambar bunga matahari tadi, bisa kamu ceritakan mengenai bentuk, warna, ya, dan segala macam yang ada dalam bunga matahari tersebut. Nah, selanjutnya dalam menulis tes deskripsi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya, yang pertama itu menentukan atau memilih objek. Ya, misalnya kamu ingin membuat satu tes deskripsi, maka kamu tentukanlah dulu objeknya. Seperti tadi misalnya kamu ingin menceritakan tentang bunga matahari. Ya, nah, objeknya misalnya bunga matahari. Selanjutnya menetapkan tujuan deskripsi. Nah, jadi tujuan kamu ingin menceritakan atau menggambarkan bunga matahari itu apa? Ya, mungkin bagi orang-orang yang belum pernah melihat bunga matahari itu bisa, ya, mengetahui informasi tentang bunga matahari, yang warnanya apa, bentuknya bagaimana, yang daunnya bagaimana, model daun ataupun bagaimana tinggi panjang tingginya dari batangnya atau yang lain. Nah, itu. Yang ketiga itu kamu mengumpulkan data. Ya, di sini kamu kumpulkan dulu semua data-data tentang objek yang ingin kamu ceritakan tersebut. Nah, itu dia tadi tentang bunga matahari misalnya. Jadi kamu kumpulkan semua data-data tentang bunga matahari dari segi warna, bentuk, ya kan, atau yang informasi apa semua yang ada tentang bunga matahari tersebut. Selanjutnya itu membuat kerangka karangan. Setelah membuat kerangka karangan, baru kita bisa menceritakan di dalam kerangka karangan itu apa-apa yang harus kita ceritakan, apa-apa yang harus kita berikan informasi tentang benda ataupun tentang gambar yang ingin kita sampaikan tadi.
Kiranya sampai di sini dulu pelajaran kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.